Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan usulul fiqh dari kitab Syarhul Usul min Ilmil Usul alladzi katabahu wa syarahahu fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin ajmain. Baik, al-an nadkhul baban jadidan wa huwa babu at-taqlid. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu bab yang terakhir dari kitab ini, bab tentang at-taqlid di halaman 683. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-taqlidu. Ta'rifuhu at-taqlidu lughatan wada'u syai' fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladati. Taqlid secara bahasa artinya meletakkan sesuatu di leher, muhitan bihi, yang melingkarinya, kal qiladah, seperti ikatan, ya. Antum tahu hewan-hewan ternak itu biasanya pakai tali di lehernya, itulah namanya taqlid, ya. Talinya itu namanya qiladah. Wastilahan, secara istilah yang dimaksud dengan taqlid adalah ittiba'u man laisa qauluhu hujjah, mengikuti seorang yang perkataannya dia itu bukan hujjah, ya. Perkataannya dia bukan hujjah, maksudnya dia tuh hanya menukil, berarti, ya, itu namanya taqlid. Wa kharaja biqalina man laisa qauluhu hujjah ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dinamakan taklid, karena ucapan Nabi itu hujjah. Paham ya? Ya, jadi yang dinamakan taklid itu kalau yang kita ikuti itu bukan hujjah, perkataannya dia, manusia biasa dia, itu. Ya, kalau mengikuti Nabi itu ittiba namanya, ya, ittiba atau iktida. Ya. Nah, tetapi kalau mengikuti perkataan selain Nabi itu namanya taklid. Baik. Ittiba ahli ijma, begitu juga mengikuti ahli ijma. Ahli ijma ini memang manusia biasa mereka, tapi karena mereka itu derajatnya ijma, dan ijma itu merupakan salah satu dari sumber hukum dalam Islam, ya, maka boleh diikuti. Jadi bukan taklid namanya, ya. Taklid ahli ijma enggak ada, ittiba namanya, ya. Wah, begitu juga ittiba'us sahabi, tidak kita katakan taklidus sahabi, ya. Kalau kepada Syekh fulan, nah, itu dinamakan taklid, jangan dikatakan ittiba. Baik. Idza qulna inna qalahu hujjah. Ini bagi kalau antum berpendapat bahwasanya ijma sama perkataan sahabat itu adalah kalau perkataan sahabat antum hukumi sebagai hujjah. Ini sudah pernah kita bahas, ya. Al qaulus sahabi hujjatun amla. Baik. Qala fi syarah at-taqlidu lughatan wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladah. Yuqalu qallada fulanun fulanan, yakni wada'a fi 'unuqihi qiladatan, ikatan tali. Wastilahan ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Wa hadha huwa ma'na qawli ba'dihim al-akhdhu bi qawli man laisa qauluhu hujjah. Ya. Pengertian yang lain dari taklid di kitab-kitab adalah al-akhdhu bi qaulin man laisa qauluhu hujjah, mengambil perkataan orang yang ucapannya dia itu bukan hujjah. Wa ma dzakarnahu a'am, akan tapi yang kita sebutkan di sini ittiba'u, bukan al-akhdhu, itu lebih umum. Ya. Kenapa kata Syekh di sini? Li'anna qaulal qail al-akhdhu yukhrijul fi'l. Ya, lakin idza kunna ittiba'u man laisa qauluhu hujjah syamulal qaul wal fi'il. Ya, kalau al-akhdhu, ya, itu berarti dia hanya mengambil perkataan. Mengambil perkataan artinya copy paste perkataan doang, ngekor ucapan, paham ya? Tapi kalau kalau ittiba itu ittiba'ul qaul wal ittiba'ul fi'il. Apa maksudnya? Jadi antum melihat Syekh Fulan ibn Fulan sholatnya kunut ketika subuh, antum ikut. Nah, ini namanya ittiba'ul qaul wal fi'il, ya, paham ya? Itu makanya digunakan istilah ittiba karena mencakup perkataan dan perbuatan. Kalau al-akhdhu itu hanya al-akhdhu bil qaul, paham ya? Ya, ini dalam konteks pengertian taklid.
Jadi pengertian dari Syekh Utsaimin ini lebih umum, makanya itu yang kita pakai di sini, ittiba'u, bukan al-akhdhu. Baik. Fakharaja biqaulina man laysa qaluhu hujjah ittiba'un nabi wa ittiba'u ahli al-ijma' wa ittiba'u sahabi da qulna inna qala hujjah. Ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam la yusamma taqlidan walakin qad yuqalu qallada ar-rasul ala sabil tawassu' wa dhalika li anna qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah. Boleh juga dikatakan kadang-kadang, yang kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu, dalam konteks tertentu dikatakan qallada ar-rasul. Syekh fulan qallada ar-rasul. Ini ala sabili tawassu. Ini pun bolehan saja. Boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman konteksnya lebih spesifik gitu. Jadi secara umum kita katakan ittiba untuk membedakan antara mengikuti nabi dan mengikuti selain nabi. Wal akhdhu bima ajma'al ulama'u alaihi la yusamma aidan taqlidan. Mengikuti ijma' ulama juga tidak dinamakan taklid, li'annal ijma' nafsu hujjah. Karena ijma' itu sendiri adalah hujjah. Dan pengertian taklid tadi apa? Ittiba' man laisa qauluhu hujjah. Sedangkan ijma' adalah hujjah. Berarti mengikuti ijma' ya bukan taklid. Fattiba' wal ijma' laisa taqlidan. Baik. Wattiba'u qawli sahabi, begitu juga mengikuti perkataan sahabat tidak dinamakan taklid. Wa in kana as-sahabi laysa rasulan bal huwa bashar yukhti'u katsiran lakin dhahaba katsir min ahli al-ilmi ila anna qawla as-sahabi hujjah. Nah, kan tapi banyak para ulama mengatakan bahwasanya perkataan para sahabat itu adalah hujjah. Li'anna as-sahabiyya aqrabu ila isabati as-sawabi min ghairi, karena para sahabat lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan orang yang lain. Walihada qala al-mu'allif idza qulna inna qawlahu hujjah. Itu maksudnya in qulna ya inna qawlahu hujjah. Baik. Wala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan li'annahu ittiba'un lil hujjah lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majaz wat tawassu'. Adapun secara bahasa boleh dikatakan taklid, secara istilah nggak boleh. Paham ya? Mengikuti nabi itu tidak boleh kita katakan taklid secara istilah ya. Secara bahasa boleh. Karena semua mengikuti itu taklid namanya ya. Yang penting ada yang diikuti, ada mengikuti dan ada mengikuti, itulah taklid. Paham ya? Secara bahasa. Sebagaimana dalam istilah bid'ah itu ya. Bid'ah entah dalam masalah agama atau bukan masalah agama, secara bahasa disebut bid'ah. Nah, tapi kalau dalam konteks syariat, bid'ah itu hanya dalam masalah agama saja. Kemudian mawadi' at-taqlid ya, posisi taklid. Ya, kapan kita harus taklid? Ya. Yakunu taqlidu fi mawdi'ain. Ada dua kasus taklid atau dua posisinya. Al-awwal an yakuna al-muqallidu 'amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsi. Fa farduhu at-taqlid. Ya. Kalau orang yang taklid itu adalah orang yang awam, dia tidak bisa mencari tahu sendiri hukum dari suatu permasalahan, maka farduhu at-taqlid. Kewajiban dia adalah untuk taklid. Orang awam ini konteksnya ya, wajib dia taklid. Ya, liqouli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wara'an. Ya, wara'an gitu. Dan mengikuti siapa yang paling afdal ilmu dan sikap wara'nya. Baik. Qaluhu, dari syarahnya, yakunu taqlidu yashmulu taqlid al-wajib wa taqlid al-jaiz. Jadi berarti taklid wajib sama taklid jaiz. Taklid itu kadang dia hukumnya wajib, kadang hukumnya boleh. Ya, kapan hukumnya wajib, kapan hukumnya boleh? Ya, hukumnya wajib itu yang pertama ini, hukumnya boleh itu yang kedua, gitu. Ya. Hukum yang wajib itu kalau muqallidnya adalah orang awam. Fa idza kana amiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsi fal wajibu 'alaihi an yuqallid. Li'anna Allah qala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Walam yu'mar bisu'alihim illa lil akhdhi bi aqwalihim wa illa famal fa'idatu min su'ali ahli dzikri idza kunna la na'malu bima qalu. Perintah dalam An-Nahl ini hanya perintah untuk bertanya. Paham ya? Tidak ada perintah untuk mengikuti hasil bertanya kan? Tapi secara logika ya, perintah untuk bertanya berarti perintah juga untuk mengamalkan jawabannya. Karena apa faedahnya bertanya kalau tidak diamalkan? Paham maksudnya ya? Nah, ini mafhum dari ayat ini. Jadi cocoklah ayat ini jadikan sebagai dalil wajibnya taklid bagi orang awam.
Baik. Wa yuqallidu afdhala man yajiduhu ilman wa wara'an. Dan wajib dia bertaklid kepada orang yang paling afdol, yang paling besar ilmunya, paling tinggi ilmu dan sikap wara'nya. Waqad sabaqa hadza. Ini sudah kita bahas. Wa dzakarna annahu ala sabilil istihbab la ala sabilil wujub. Dan ini hukumnya ala sabil istihbab saja, dianjurkan untuk mengikuti yang paling berilmu. Tapi kalau tidak ada, ya tidak masalah. Ya, nah, kalau tidak ada maka dia mengikuti. Kalau tidak ada berarti tidak perlu taklid ya. Maksudnya kalau di situ setara gitu ya, tidak ada yang lebih afdal antara keduanya, maka pilih mana saja di situ. La ala sabilil wujub, tidak wajib. Fa in tasawa indahu itsnan khuyira bainahuma. Kalau dua-duanya sama-sama berilmu, maka pilih saja sembarangan di antara keduanya. Misaluhu ami sami'a syakhsan yuqarriru wa yaqul inna fil hulli zakatan wa sami'al akhar yuqarriru wa yaqul innal hulliya laysa fi zakah. Ahuna sara indahu ra'yan fa naqulu yukhayyar. Lakin yang bagi an yuqallida man kana aqrabu ila shawab li ilmihi wa wara'ihi. Nah, kalau ada dua pendapat dia dengar di situ, pendapatnya beda-beda. Ya, pendapatnya yang satu mengatakan wajib zakat, yang satu tidak. Nah, maka berarti dia punya mendengar dua pendapat di situ. Maka di situ boleh dia memilih taklid kepada siapa. Ya, taklid kepada siapa. Ini konteksnya orang awam. Beda konteks orang mujtahid ya. Orang mujtahid mah tidak boleh. Ya, orang thalibul ilmi nggak boleh kalau seperti itu. Ya, ini konteksnya adalah seorang mujtahid, seorang awam. Orang awam kalau mendapati dua kasus berbeda, ya, dua jawaban yang berbeda dari dua orang ulama, maka pilih yang bagi dia pemilik perkataan itu adalah yang lebih berilmu dari yang satunya. Itu kalau dia bisa menentukan mana yang lebih berilmu dari dua orang tadi. Kalau tidak bisa, maka pilih salah satu, tinggalkan yang lain. Ya, meninggalkannya itu pun bukan dengan anggapan itu pendapat yang salah, tapi karena memang ini yang kita rajihkan untuk sementara, guys. Baik. Kemudian yang kedua, an yaqa'al mujtahidi hadisatun taqtadil fawriyata wa la yatamakkan minan nadhari fiha fa yajuzu lahu at-taqlidu hina idzin. Kapan bolehnya taklid itu? Ini konteksnya kepada mujtahid sekarang, bukan kepada orang awam. Jadi ini konteksnya boleh, berarti kalau orang mujtahid itu konteksnya boleh taklid. Orang awam konteksnya wajib taklid. Nah, jadi orang awam sudah selesai, ya. Orang awam, kamu awam, berarti wajib taklid. Ulas, talamr, ya. Tapi kalau mujtahid, ya, dia ada kasus boleh, ada kasus wajib, gitu. Kita lihat sekarang kasus bolehnya, ya. An yaqa'al mujtahid haditsah, terjadi suatu kejadian peristiwa taqtadil fawriyah, yang mengharuskan untuk segera mungkin dijawab, untuk segera mungkin diketahui hukumnya. Wala yatamakkan minan nadhari fiha, sedangkan dia nggak mampu untuk berijtihad di situ. Ya, ada kejadian, antum mujtahid, terjadi suatu peristiwa, ya, antum lagi safar misalkan, dan antum di situ harus mengusap khuf, dan antum nggak tahu hukumnya, ya, butuh segera padahal, ya, fa yajuzu lahu taqlidu hina idin. Maka kemudian antum bertanya kepada ulama yang ada di dekat antum, atau antum buka kitab, atau antum telepon orang lain, maka di situ boleh antum taklid. Apa maksudnya ya? Ini karena kondisinya mengharuskan seperti itu. Baik. Untuk asyarah, ahyanan tanzilu bisyakhsi nazilatan, yakni hadisatu minal hawadis, wa huwa ahlun ijtihad. Ada kejadian, padahal dia adalah ahli ijtihad. Lakin la yattasi al-waqt li ijtihad. Waktunya nggak cukup untuk ijtihad. Nggak cukup untuk buka kitab sebagainya. Wala yatamakan min muraja'atil kutubi wal adillah wan nadhari fi aqwali ahli al-ilm, fa hina idzin yakunu farduhu at-taqlid. Maka seperti ini farduhu taklid. Ya, farduhu at-taqlid. Masalah nahnu idza ajazna an na'rifa hukm al-mas'alati wa ayanan dzalika. Ya. Fa innana ghaliban nuqallidu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah li'anna qawlahu aqrabu ila as-sawabi min barihi. Nah, ini perhatikan ini. Syekh taklid kepada Ibnu Taimiyah. Ya, Syekh Utsaimin memang banyak ya terpengaruh dengan pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam banyak kasus, dalam banyak kesempatan beliau sering menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi kalau Syekh Utsaimin kalau mendapati kalau nggak tahu hukum suatu masalah, ya, dan dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat untuk segera, ya, beliau akan membaca karya-karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gitu ya. Ya, karena qaulahu aqrabu ila shawab min bari.
Walana an nuqallida akhar, boleh juga ikut yang lain. Lianna qala Syaikham agarihi min ahli ilm wa in kana aqrab ila shawab lakinnahu laysa shawaban qat'iyyan. Bukan berarti kita harus taklid kepada Ibnu Taimiyah aja, enggak, ini contoh saja dari Syekh. Ya, boleh juga kepada yang lain, ya. Ya, menurut pandangan Syekh Ibnu Taimiyah itu yang lebih dekat kepada kebenaran gitu. Ya. Lihtimal al-khata'i fi haqqihi wa lihada naqul innal qawl ar-rajih annahu la yajibu taqlidul afdal ma'a wujudil mafdul. Ya, kalau ada pendapat dari ulama yang senior, maka itu yang kita ikuti meskipun ada ulama junior di situ. Fabadul ulama yaqul idza kanatil mas'alatu min usulid din, ya, taqadiyatil imani billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa sifatillah wa dzalika fa innaha la yajuzu fiha at-taqlid li'anna hadhihi al-umur yajibu fiha al-jazm wa at-taqlidu yufidu adh-dhann fala na'khudhu bima yufidu adh-dhann fi amrin yajibu fihi al-jazm. Baik, ini catatan tambahan di sini ya, perlu diperhatikan bahwasanya taklid itu tidak dalam masalah akidah. Nah, taklid itu konteksnya kita bahas apa? Fikih. Ya, kalau dalam masalah akidah nggak ada istilah taklid, karena akidah itu artinya jazam, keyakinan yang kuat. Ya, kalau antum sekedar ikut-ikutan, dari mana keyakinan yang kuatnya? Ya, jadi harus punya keyakinan sendiri, harus punya pendapat yang mandiri. Ya, tidak boleh kita sekedar ikut-ikutan dalam masalah akidah. Kenapa antum mengatakan Al-Quran bukan makhluk? Al-Quran kalamullah bukan makhluk? Ya karena Syekh Fulan mengatakan begitu. Ya nggak begitu mengatakan. Ya. Jadi dalam masalah akidah kita dituntut untuk memiliki i'tiqadan jaziman. Ya, maka dinamakan akidah karena dia jazim, kokoh. Kokoh, ya. Baik. Wa ishtarata ba'duhum li jawazi at-taqlid alla takuna al-mas'alatu min usulid din allati yajibu i'tiqaduha li'anna al-aqaid yajibu al-jazmu fiha wa at-taqlid innama yufidu adh-dhann faqat. Taklid itu zon, ya. Ketika kita taklid kepada seorang bukan berarti perkataan itu yang paling benar atau perkataan itu benar sama sekali, ya. Berarti yang selainnya salah, enggak. Taklid itu hanya masalah bagi antum itu yang paling dekat dengan kebenaran, bukan yang paling benar, ya. Nah, itu taklid. Ya, zon berarti taklid itu, ya. Sedangkan masalah akidah kan tidak ada zon di situ, ya. Baik, washtarata ba'duhum ay ba'dul ulama allati yajibu i'tiqaduha ya'ni min al-umur al-aqdiyah fa hujjatuhum fi dhalika anna la qa'ida yajibu al-jazmu fiha wa at-taqlidu inna ma yufidu adh-dhanna faqat wa idza kanat aqidatun fala wa idza kanat aqidatan fala budda an ta'lamaha min an fala budda an ta'lamaha min daliliha. Masalan al-ami idza qala ana asifullah bi annahu yanzilu ila samai dunya fala budda an ya'lam ad-dalil. Ada orang awam mengatakan Allah itu turun ke langit dunia, maka dia harus tahu dalilnya apa. Ya. Ya, kalau nggak tahu dalilnya jangan ngomong, gitu intinya, ya. Ya. Jangan berani mengatakan Allah itu turun ke langit dunia kecuali antum tahu dalilnya. Ya. Fala yumkin an ya'taqida annahu yanzilu ila samai dunya illa idza alima ad-dalil. Karena dari mana dia dapat perkataan bahwasanya Allah turun ke langit dunia kalau nggak tahu dalilnya? Gitu kan? Ya, maka dia harus tahu dalilnya. Maka ada thalibul ilmi kalau ditanya, apa dalilnya Allah turun ke langit dunia? Dia nggak tahu dalilnya, tapi dia tahu Allah turun ke langit dunia. Nah, yang seperti ini dia sedang dalam masa fase peralihan dari orang awam menjadi seorang thalibul ilmi atau seorang mujtahid. Gitu. Taib. Karena tidak mungkin dia mengatakan seperti itu kecuali ada dalil. Ya, tidak mungkin juga taklid di situ. Ya, amma an yakuna qad sami'a hada min fulan aw fulan min ulama fa inna hada la yakfi. Jadi ketika ditanya apa dalilnya Allah turun ke langit dunia, dia menjawab karena Syekh Fulan bin Fulan mengatakan begitu, maka itu tidak cukup. Li'annal masail al-aqadiyyah ishtaratu fiha al-jazam. Nah, ini masalah akidah harus ada jazam di situ, kata kasang. Wa taqlid la yufidu illa dhann wa taqlidu yajuzu fihi al-khata' fala yakfi fihi wa ila hada asyara as-safarini wa kullu ma yutlabu fihi al-jazmu wa man taqlidin bidzaka hatmu li'annahu la yuktafa bidhanni lidil hijja fi qali ahli al-fanni. Ya, di situ perkataan yang bagus sekali di situ, wa kullu ma yutlabu fihi al-jazm. Segala hal yang dituntut di situ adanya keyakinan al-jazm, faman taqlidin bidzalika hatmu, maka ya wajib hatam artinya wajib kita menolak adanya taklid dalam masalah itu. Apa maksudnya, ya? Tidak boleh taklid intinya dalam masalah yang harus dijazam.
Kenapa? Li'annahu la yuktafa bidzan. Ya, lidil hija, bagi orang yang punya akal, al-hija min al-aqal al-ilm. Ya, bagi orang yang punya ilmu, punya akal, tidak cukup dia hanya dengan azan saja. Fi qauli ahli fanni, itu pendapat ulama semuanya, ulama ilmu, ya, al-fan mana al-ilm. Walakin al-qaulu tsani annahu yajuzu taqlidu hatta fil aqaid. Adapun perkataan yang kedua sama dinukilkan sama As-Safarini juga, bahwasanya boleh taklid dalam masalah akidah. Wakila yakfi, kalau dikatakan wakila berarti pendapat yang selanjutnya, ya. Yakfil jazmu ijma'an bima yutlabu fihi inda ba'dil ulama, ya. Yakfi, cukup dengan jazam ijma'an bima yutlabu fihi, ya. Jadi boleh kita ittiba dalam masalah akidah karena kita ittiba kepada sesuatu yang memang sudah jazam. Paham maksudnya ya? Jadi kenapa As-Safarini mengatakan pendapat yang kedua ini? Ya, bagi orang yang memegang pendapat yang kedua ini boleh taklid dalam masalah akidah, ya, karena akidah itu sendiri adalah sesuatu yang sudah jazam dari orang yang kita taklidi itu, dari orang yang kita ikuti. Adapun bagi kita nggak perlu kita ikut-ikutan memiliki jazam itu katanya. Paham ya? Jadi yang penting sudah ada jazam dalam masalah akidah. Yang penting orang yang kita tanya ini punya jazam. Kita nggak perlu punya jazam juga, gitu. Ya, maka cukup kata beliau di sini. Baik. Bima yutlabu fihi, yani yutlabu fihi al-jazam. Wa qala innal awam mu'minuna bina'an ala hadzal qaul. Fal jazimuna min awamil bashar fa muslimuna inda ahli al-athar. Ya, orang yang al-jazimun, orang yang menjazamkan dari kalangan awam, ya, maka itu adalah orang-orang yang beriman menurut ahli al-athar. Ya. Baik. Berarti yang rajih dalam masalah ini apa? Apakah boleh atau tidak dalam masalah akidah? Kata Syekh di sini warajih anna dzalika laisa bisyart. Nah, kata beliau, yang rajih dalam masalah ini adalah bukan syarat. Maksudnya apa? Ya, tidak harus masalah itu dalam masalah selain masalah agama, dalam masalah usuluddin apa? Ya, boleh dalam masalah selain masalah boleh dalam masalah akidah, boleh. Ya. Jadi kata beliau enggak harus. Ya, jadi semua masalah itu boleh kita taklid. Ya. Apa dalil beliau? Li umumi qaulihi ta'ala fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Untuk syarah, yani la yushtaratu li jawazi taqlid an la takuna al mas'alatu min usuliddin bal yajuzu taqlidu hatta fi usuliddin. Wastadalla lirajihi bi qawlihi wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya laitana dzakarnaha fil matan. Ya, Syekh di sini ya lupa menyebutkan ini di matannya. Kata beliau, andai aja ini disebutkan juga di matannya. Ya, matan ini kan karyanya Syekh Utsaimin juga kan. Ya, seandainya beliau revisi matan ini lagi, beliau akan tambahkan ayat ini, kata beliau. Ya. Baik. Bagaimana istinbatnya atau istidlal dengan ayat tadi? Wal ayatu fi siyaqi itsbatir risalah wa hiya min usuliddin. Kita baca ayatnya dari awal. Wa ma arsalna qablaka. Ya, wa ma arsalna. Ini kan isbatur risalah kan? Menetapkan adanya risalah. Ya. Illa rijalan nuhi ilaihim. Nah, ini kan menetapkan risalah. Risalah ini kan bagian dari usuluddin, al-imanu bir rusul kan? Ya, ini bagian dari akidah berarti. Nah, jadi ini wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, sampai sini ini masalah akidah. Setelahnya fasalu ahla dzikri. Berarti fasaluhu, ya, fasalu anhu ahla dzikr gitu. Anhu di situ siapa? Atau apa? Usuluddin tadi. Apa maksudnya ya? Baik. Itu secara zahirnya ayat ini seperti itu. Ya. Fa idza kana Allah Ta'ala qad ahalana ala ahli al-ilmi fi isbati risalah wa min usuluddin fa inna su'ala man la ya'lam li ahli al-ilmi yaqtadi taqlidahum. Wa li anna al-'ami la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatihi. Nah, karena orang yang awam itu dia tidak mungkin untuk mengetahui kebenaran berdasarkan dalil-dalilnya. Wal 'ami la yatamakkan lakin yu'min. Ya, fama sami'ahu amana bihi. Nah, jadi orang yang taklid itu jangan dikatakan dia tidak punya iman. Bukan. Orang yang taklid itu punya iman kepada apa yang didengar. Gitu ya. Ya, bukan sebagian firqah yang sesat mengatakan ahlu taklid itu tidak beriman karena dia tidak punya pendapat yang paripurna, pendapat yang mandiri, dia hanya ngikut saja. Enggak. Orang yang taklid itu juga orang yang
yang beriman. Apa? Beriman kepada yang dia dengar. Nah, itulah berarti kita melihat betapa pentingnya orang itu taklid kepada ulama yang benar, ulama yang tepat. Karena itu akan menentukan keimanannya dia, begitu. Ibaratnya dia bercermin. Kalau cerminnya benar, nah kalau cerminnya bersih, maka bersihlah bayangan yang didapatkan. Kalau tidak, maka sebaliknya. Baik, ini dia. Insyaallah taala nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang anwa'u at-taqlid. Sebelumnya di situ ada dikatakan faida ta'adzara alaihi ma'rifatul haqq bi nafsihi lam yabqa illa taqlid liqouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi dalil bolehnya taklid itu bagi orang awam adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama atas bolehnya bahkan wajibnya seorang awam itu bertaklid kepada orang yang berilmu. Wallahu taala alam. Insyaallah nanti kan kita ambil pembahasan tentang anwa'u at-taqlid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.